Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Moga Allah paring rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Babul ingin menjelaskan lagi tentang batu fosfor ya, yang bisa menyala dalam gelap, menyimpan energi cahaya dan dibiaskan melalui bias cahaya, sehingga batu itu jika dalam gelap bisa menyala lagi. Nah, pertanyaan seperti ini, Mbak. Apakah batu itu adalah batu asli atau batu buatan, Mbah? Kenapa kok dikatakan berkhasiat juga? Itu seperti apa, Mbah? Nah, kita ulas lagi loh ya tentang batu fosfor ini. Kalau ada yang tanya ya kemarin ya, batu fosfor Mbah Mul ini sebenarnya dulu kan dari benik nih. Benik itu enggak ya? Benik itu adalah kancing baju orang tempo dulu lah ya, tahun 64. Jadi punya almarhum ibu ya, itu dulu ada 8 kancing, dibagi-bagi ke anak-anaknya, dan tinggal satu itu pecah jadi 2. Terus Mbah Mul jadikan dulu adalah cincin, karena yang separuh Mbah Mul bagi ke adik ya. Nah itu. Terus sekarang kita lihat dulu, apakah fosfor itu adalah batu asli ya? Nah, tentu saja fosfor itu adalah mineral, jangan salah ya. Fosfor itu adalah mineral yang ketika dia bisa menangkap dan mengikat bias cahaya. Nah, apakah batu fosfor itu asli? Nah, ada 2 kemungkinan. Satu memang asli. Yang asli itu sebenarnya warnanya tidak menarik, budak gitu loh. Hijau, ada kemerahan, ada yang coklat, ada yang, tapi rata-rata adalah condong ke hijau ya, hijau kemerah-merahan itu. Tetapi yang berkilau, yang bening itu adalah zat resin yang dicampur dengan fosfor cair ataupun fosfor bubuk ya, yang dijadikan untuk bahan cat itu. Nah, campuran 2 itu antara resin, kuarsa, dan beberapa, tentunya ada fosfor sendiri. Semakin banyak fosfornya akan semakin banyak nyalanya, atau tentu saja otomatis dengan bahan pewarna juga lah ya. Nah itu. Tetapi apakah yang asli ada, Mbah? Ada. Yang asli itu biasanya malah tidak ada di Indonesia, setahu Mbah Mul ya, tidak ada di Indonesia. Itu adalah hasil dari sulfur, dari fosfor, sulfur, dan beberapa mineral yang berasal dari endapan magma ya, mendapat magma dan aktivitas gunung berapi. Tentu saja ini biasanya kan ini batu-batunya adalah batu empuk ya, bukan batu keras. Ini biasanya di daerah pegunungan. Nah, lebih mudah membuat batu yang dari unsur fosfor cair ataupun fosfor bubuk dibentuk dan dibikin cincin ataupun aksesoris daripada aslinya dari batu, karena dari batu itu sebenarnya tidak menarik. Tapi banyak dulu tahun 90-an Mbah Mul dulu di daerah Kendal sana ada yang jual seperti itu jadi beberapa patung Buddha, Bunda Maria, dan beberapa patung yang unsurnya adalah patung-patung kecil ya, kayak arca kecil gitu, yang dijual untuk aksesoris. Itu bahannya dari fosfor ya, dan fosfornya itu ada fosfor ukir, bukan fosfor fosfor bikinan ya. Nah, tapi untuk mendapatkan fosfor yang besar, ukuran sebesar botol aqua itu susah karena memang tidak mesti wujudnya itu full fosfor, itu enggak. Biasanya kan bercampur dengan batu ataupun resin-resin ataupun beberapa kerak ya, kapur itu. Nah, makanya kan tidak menarik. Beda lagi dengan yang dibentuk tasbih itu, karena udah wujudan kecil-kecil bisa bagus. Tetapi rata-rata sekarang fosfornya adalah fosfor dari zat fosfor yang dicampur dengan resin dan beberapa mineral lain dan dikasih pewarna. Makanya bentuknya menarik, warnanya juga menarik, dan nyalanya juga sama terangnya. Tetapi unsur dari yang alam ini beda jika dilihat dari serat alamnya. Seratnya itu dia lebih ke seperti telenit-telenit ya, kayak bintik-bintik, dan bintiknya itu ada bintik putih. Putihnya itu putih, bukan hijau ya. Hijau itu adalah sebenarnya warna dasarnya, tapi itu adalah warna fosfornya itu putih kehijauan. Nah, terus kalau dilihat nanti itu batunya empuk, mungkin hampir sama seperti kaca itu ya. Kalau cuma di amplas, pakai amplas halus itu sudah bisa. Makanya bukan masuk kategori batu permata, tapi adalah batu mulia yang empuk. Nah,
Ini le. Makanya kalaupun ada khasiatnya, ya khasiat itu berasal dari filosofinya. Beliau akan menyerap panas. Aki ini menyerap panas, menyerap cahaya, dibiaskan nanti dalam gelap aki akan memendar, menghasilkan cahaya terang. Semakin banyak kandungan fosfornya, semakin bagus dia akan menjadi cahaya itu terserap lebih lama. Nah itu le, banyak yang dibiaskan dan diaplikasikan ke dulu kan ke benik ya. Benik itu kancing baju, aksesoris seperti gelang, dan beberapa aksesoris seperti manik di tusuk konde itu ya. Nah itu sekitar tahun 60-an itu populer di kalangan bangsawan, yang terutama adalah bangsawan yang berasal dari timur ya. Nah itu dijual dan diaplikasikan ke hal yang sifatnya aksesoris. Nah di Indonesia apakah ada mbah? Ada, tetapi rata-rata bentuknya sudah gimana ya, sudah bukan murni lagi. Ada yang mengatakan di Indonesia itu ada karena ada banyak gunung berapi, tetapi Mbah Mul dari beberapa sumber mengatakan bahwa batu fosfor ini justru tidak berasal dari Indonesia, didatangkan oleh para pedagang-pedagang dari Asia lewat jalur tengah ya, Brunei tengah, itu dijadikan bahan manik. Bahan manik itu bahan aksesoris seperti bahan kancing, bahan gelang, kalung itu dulu tahun 60-an. Nah waktu populernya barang-barang impor masuk itu 60-70-an itu katanya seperti itu, wallahu alam. Nah terlepas dari itu, apakah juga memiliki khasiat mbah? Semua benda yang kita rawat dan kita dengan memiliki benda itu akan memberikan energi positif. Kita jadi tersugesti, otomatis juga akan berdampak bagus deh. Tetapi jika kita seolah-olah mendewakan seperti itu ya, nantinya juga nggak bagus deh. Makanya Mbah Mul tidak pernah mengatakan benda ini asli atau tidak, tetapi biasanya benda itu memang ada dan diisi oleh kekuatan lain seperti khodam. Nah itu le, makanya kita juga nggak bisa memastikan apakah keasliannya sama, tetapi Mbah Mul juga memilikinya dari dulu, dan memang dulu dari benik dari kancing baju, dan memastikan bahwa itu adalah asli. Apakah itu cetakan, wallahu alam, tetapi Mbah Mul melihat dari seratnya dengan membandingkan dari tempat lain, ini adalah asli karena memang itu sudah turun temurun dari leluhur Mbah Mul. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.